Ya, silakan Pak Abu Bakar untuk memulai bimbingan hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Bu Risna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita patut bersyukur pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa memulai lagi perbincangan kita dalam pembimbingan rancangan aktualisasi yang sebagian besar sudah disusun dengan baik oleh para peserta Latsar CPNS Angkatan 29 Kabupaten Parigi Motong, khususnya kelompok 3 yang sekarang ada di room ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang saya banggakan, waktu kita ini hanya 2 jam pembelajaran, 2 kali 45 menit, jadi 90 menit. Mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk melakukan konsultasi atau pembimbingan penulisan. Namun dalam beberapa waktu yang lalu saya sudah mengikuti atau sudah dilakukan pembimbingan secara langsung melalui WA, ada yang langsung ke saya, hampir seluruhnya ini, hanya ada beberapa orang yang masih terkendala dengan kesibukan barangkali, tapi sebagian besar saya sudah baca, bagus ya, saya sangat apresiasi pemanfaatan waktunya, terutama dengan mentor untuk mendapatkan isu-isu yang akan diangkat dijadikan acuan untuk memunculkan ide gagasan kreativitas dalam rancangan aktualisasi di unit kerja masing-masing. Tentu saja di awal ini ingin saya sampaikan pada saudara sekalian, saya lihat secara umum saja dulu laporan-laporan ataupun juga konsep rancangan aktualisasi, mungkin itu hanya berupa sesuai penugasan yang saya berikan adalah melihat dulu isu-isu yang diangkat, minimal 3 isu, kemudian bagaimana melakukan penapisan isu lewat alat-alat atau tools lapisan isu, PKL, USG, Fishbone, melihat hubungan penyebabnya, sehingga pada akhirnya didapatkan gagasan. Rata-rata dengan penugasan itu saya lihat Anda paham, ya, rata-rata sudah memahami, karena memang itu intinya. Itu intinya, jangan sampai salah memilih isu, kemudian juga ternyata keliru di dalam melihat gagasan kreatif yang akan dilakukan selama 1 bulan ke depan. Dan juga saya melihat rata-rata sudah bisa menjabarkan, mengeksekusi dalam 1 bulan ke depan pelaksanaan isu ataupun ide gagasan itu dalam bentuk kegiatan dan juga tahapan-tahapan kegiatan, serta bagaimana mengkaitkannya dengan agenda 2 dan agenda 3. Nah, itu hanya saja ada sudah mencoba juga lebih jauh, sudah menyusun konsep. Saya sudah menyusun konsep. Konsep apa itu? Konsep mulai dari pendahuluan. Nah, itu sudah mulai bagus. Sudah terurai latar belakangnya. Nah, latar belakangnya sudah mulai masuk. Hanya saja aturan-aturan hukum yang mendasari daripada rancangan Anda itu saya lihat masih perlu hati-hati. Nah, saya masih melihat ada yang menggunakan aturan dasar hukum yang sudah dicabut atau sudah diperbaiki. Nah, itu saya lihat termasuk ada tadi pagi yang mengirim ke saya di perjalanan tadi dari bandara menuju rumah, saya baca kayaknya
itu diperbaiki itu. Jadi yang pertama itu paling tidak harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 ya tentang ASN tahun 2014. Itu di pendahuluan itu Anda harus masukkan itu. Jadi tidak lagi Perlan nomor 1 tentang Latsar ya. Perlan nomor 1 itu sudah diperbaiki oleh Perlan nomor 10 tahun 2021. Itu sudah dirubah. Makanya muncullah pola baru ini yang tahun 2022 ini. Yang perlu juga Anda jangan lupa taruh sebagai dasar hukum itu, yaitu surat edaran Menpan. Ya, surat edaran Menpan RB itu 20 tahun 2021 tentang implementasi core value. Employer branding ASN ya, ASN berakhlak itu. Itu kan dulu polanya kan pola core value-nya aneka, akuntabilitas, nasionalisme dan seterusnya. Kalau sekarang kan berakhlak. Ini angkatan Anda ini sudah berubah. Nah, tidak usah terlalu banyak, misalnya Keplan nomor 13 tentang penyelenggaraan Latsar, kemudian Keplan nomor 14 tentang kurikulum, saya kira sudah terlanjur banyak nanti aturannya. Jadi mungkin itu yang beberapa penting tadi itu, 3 aturan ditambah dengan ada aturan teknis yang Anda jadikan topik fokus di dalam menyusun rancangan aktualisasinya. Silakan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang teknis lainnya, apa itu keputusan menteri Anda ya, dirjen ke apa silakan saja itu. Jadi itu yang saya ingatkan. Kemudian yang kedua, pada saat mengeksekusi kegiatan ya, kegiatan itu lahir karena ingin menjabarkan, melaksanakan gagasan. Kan mulainya dari isu dulu kan, itu sudah Anda buat. Karena ini ada sedikit ilmiahnya, maka tidak langsung isunya jatuh dari plafon, jatuh dari langit, jatuh dari pohon kelapa, tidak. Dia tetap berdasarkan inventarisasi isu-isu yang berkembang di unit kerja Anda, minimal 3 ya. Nah, itu sudah diambil, ditapis lewat analisis isu. Oke, sudah dibobot. Kemudian setelah itu, maka dicarilah isu yang paling mendasar. Nah, dari situ juga dicarilah, Anda sudah lakukan itu, bagaimana hubungan kausalnya, hubungan sebab akibatnya itu, melalui analisis fishbone. Sehingga muncullah gagasan. Nah, gagasan ini jangan sampai gagasan ke kiri, kegiatannya ke kanan. Nah, itu harus selalu seirama. Kalau gagasannya ide gagasannya tentang A, kegiatannya itu bermuaranya ke A semua untuk menjawab. Jadi kegiatan itu jawaban terhadap ide. Nah, kegiatan itu dijabarkan lagi melalui tahapan. Bahasa tahapan kegiatan jangan sampai bercampur aduk dengan bahasa kegiatan. Ingat itu ya. Bahasa kegiatan harus tetap bahas. Contoh, misalnya, kalau melakukan konsultasi, saya sudah ingatkan di grup itu bukan bahasa kegiatan, itu adalah bahasa tahapan kegiatan. Itu contoh paling kecil. Kemudian nanti lihat lagi, karena ini sangat teknis, Anda yang paling paham dengan mentornya, jangan mengada-ada tahapan. Ya, jangan terlalu mengada, jangan juga terlalu pelit tahapan. Kayaknya sudah mati akal kamu, tiada lagi langkahnya. Cuman 2. Coba kembangkan berpikirmu untuk melaksanakan, misalnya untuk membuat satu rapat. Ya, rapat itu kan beberapa kegiatan, beberapa tahapan untuk dilakukan, konsep undangan, menyusun undangan, mengantar undangan, kan seperti mempersiapkan bahan rapat, itu tahapan-tahapannya. Tapi jangan juga tahapannya dikembang-kembangkan sedemikian rupa, membuat amplop, mengetik amplop, itu kan terlalu mengada-ada seperti itu.
supaya dilihat banyak-banyak dia punya tahapan kegiatan. Yang wajar-wajar lah. Ya. Jangan juga pelit. Ya. Tadi saya tegur tadi itu ada cuma 2, ada juga kegiatannya bisa disatukan. Nah, kalau bisa disatukan, ya satukan. Jangan sampai ada kegiatan separuh kau bikin di minggu pertama, separuh kau bikin di minggu ketiga. Padahal mungkin itu bisa digabung atau seperti apa. Jangan ada hal-hal yang menimbulkan pertanyaan sehingga alur berpikir bercerita untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan itu betul-betul dia runtut dengan bagus dia. Siapapun yang membaca, oh iya, oh kesini dia. Nah, dan satu hal yang paling penting adalah ketika Anda mengulas, menjelaskan di dalam tabel itu keterkaitan antara isu dari agenda. Agenda apa yang sebetulnya? Saya lihat rata-rata mampu, yaitu dari agenda 3. Nah, dia bisa mengurai bagaimana korelasinya dengan manajemen ASN, bagaimana korelasinya dengan smart ASN. Nah, itu saya senang tuh. Sudah rata-rata paham itu. Nah, kemudian selanjutnya juga korelasinya atau hubungannya keterkaitannya dengan agenda 2. Agenda core value itu rata-rata mampu. Ya, kalau dalam penulisan itu kan bab 2 kalau tidak salah itu memang semua hampir ya sama, mungkin titik komanya sama. Di sana ada kata kuncinya, di sana ada kalimat afirmasinya, kemudian di sana ada nilai-nilainya, nilai daripada berakhlak, berorientasi layanan, kompeten, akuntabel dan seterusnya itu rata-rata sudah bisa mengkait-kaitkan itu. Walaupun sebetulnya dalam tabel belum terlalu belum tertulis ya di penjelasan itu, nanti pada saat setelah 1 bulan Anda membuat laporan, nah di sana akan diurai, ditulis secara jelas. Tapi Anda taruh walaupun poin-poin saja di tabel itu, kalau ditanya penguji mampu mengurai, mampu menjelaskan di mana keterkaitan nilai itu terhadap tahapan kegiatan. Jadi bukan hanya taruh-taruh doang saja, akuntabel dalam kurung ini apa, bukan. Tahu kenapa itu dipasang. Itu pengantar saya. Silahkan saudara-saudara sekalian, adik-adik, sejauh mana apa yang sudah ditulis. Kayaknya kita ini pertemuan keberapa ini? Pembimbingan pertama apa kedua? Pembimbingan ini? Yang pertama Pak, izin. Yang pertama kalau bimbingan. Ya. Kemarin coaching agenda Pak. Kemarin sebelumnya iya. coaching agenda. Ini masuk pembimbingan pertama. Tapi kalau saya melihat 3 kali. progresnya dari apa yang Anda kirim ke saya itu sudah sepertinya pembimbingan yang berulang-ulang, sudah berkali-kali progresnya ya, karena Anda sudah mulai semakin memahami, tidak mengantar ya, karena ada keseriusan dari awal itu membentuk WA group, kemudian saya lepaskan di sana bahan dan juga saya antar dengan soal kan, saya antar dengan penugasan. Dari penugasan itulah mengalir pembimbingan di situ secara tanpa Anda sadari, sebetulnya sudah di situ maknanya itu. Cuma belum saya arahkan bagaimana menyusun berdasarkan retorika disiplin tata bahasa. Tapi saya lihat ada sudah progresnya lebih jauh, Pak, bagus. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kan hanya ada 2 kali pertemuan. Ada 2 kali pertemuan, ini pertemuan perdana, pembimbingan perdana, sebetulnya hanya untuk memfinishing saja. Jadi kalau di pertemuan kedua itu, kalau boleh Bu Risna, ini nanti ditempatkan di malam hari sebelum atau karena saya sibuk ini jadi coach juga di PKP, ada juga tugas sebagai penguji di PKA. Jadi kayaknya ada, saya lihat waktunya agak tabrakan-tabrakan ya. Di sisi lain kita juga mau ikut webinar series, perubahan daripada kurikulum pembelajaran di PKA PKP. Begitu, saudara-saudara sekalian.
Pertemuan berikutnya nanti ini di tanggal berapakah, Bu, Bapak Ibu? Pertemuan kedua sebelum kita seminar. Kapan lagi? Setelah hari ini. Tanggal 19, Pak. Nah, Tanggal 19. tanggal 19 ya. Nah, di tanggal 19 itu saya juga sibuk nanti di situ. Tanggal 19 itu saya juga pembimbingan di PKP. Kita bisa pindahkan waktunya di malam ya, kalau berkenan kita pindahkan di malam. Nah, nantilah itu kita bicarakan. Yang penting sekarang apa yang terkendala, apa masalah, apa yang kurang dipahami. Saya tanya dulu secara umum pada seluruh anggota kelompok di kelompok 3 kita ini, adik-adik sekalian, mulai dari siapa ini, Muhammad Rizky. Muhammad Rizky baru tadi mengirim ya, kau punya bahan katanya sibuk. Wah, padahal temanmu minggu lalu sudah selesai. Tapi saya lihat maksimal, bagus juga. Kemudian Deva, Riyadi, juga Gede Fajar. Wah, ini Gede Fajar nih bagus dia punya. Sampai saya merekomendir teman-temannya, silakan itu Gede itu bagus itu. Saya sampaikan ke Sri Marsita kalau tidak salah ya. Atau siapa kalau lupa saya. Coba si Sri Marsita lagi resen, apa yang mau disampaikan? Ya Pak, mohon izin mau bertanya. Ya. Kan kalau kemarin kan waktu waktu konsultasi sama Bapak, sebelumnya itu saya tidak tidak memasukkan keterkaitan kegiatan itu dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi yang ingin saya tanyakan, kemarin sudah sempat saya perbaiki kembali, yang ingin saya tanyakan untuk keterkaitan kegiatan itu, tabelnya itu seperti bagaimana Pak? Apakah dia langsung disambung dengan keterkaitan kolom tentang keterkaitannya dengan agenda 2, ataukah dia dibuatkan kolom tersendirinya Pak? Terima kasih. Ya. Oke. Kalau saya tidak terlalu mengikat mau ditempatkan di mana dia. Yang penting Anda itu paham bahwa isu itu muncul sebetulnya terkait dengan agenda 3. Saya lihat ada yang mengulasnya secara spesifik di awal-awal, ya. Kalau tidak salah tadi si Muhammad Rizky, walaupun terlambat tapi ulasan keterkaitannya saya lihat bagus. Di si siapa juga Gede Fajar juga seperti itu. Alangkah bagusnya coba kita lihat pekerjaannya Muhammad Rizky. Coba kamu Muhammad Rizky tampilkan pekerjaanmu dulu. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin share screen, Pak. Ya. Di sini saya membahas mengenai optimalisasi pendapatan asli daerah pada retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Parigi Motong. Jadi berdasarkan konsultasi saya dengan mentor saya, ada 3 isu yang akan kami identifikasi di sini. Yang pertama itu rendahnya penerimaan retribusi pelayanan pasar. Yang kedua, rendahnya penerimaan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Yang ketiga, rendahnya penerimaan parkir di tepi jalan umum. Jadi berdasarkan isu di atas dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi pokok permasalahan dengan keterkaitan manajemen ASN dan Smart ASN.
Yang pertama itu manajemen ASN, petugas dinas pasar belum dapat meningkatkan pelayanan pada wajib retribusi, salah satunya dengan memberikan rasa nyaman dan puas atas sarana dan prasarana yang disediakan. Sehingga sarana dan prasarana yang kurang baik tersebut membuat pedagang terbebani dalam membayar kewajibannya yang mengakibatkan rendahnya penerimaan retribusi pelayanan pasar. Kemudian yang kedua itu kurangnya ketegasan petugas dinas pasar. Dan yang ketiga, ketidakpahaman petugas dinas pasar terhadap tupoksinya, mengakibatkan beberapa hal, termasuk sikap profesionalnya, kemudian termasuk sikap bertanggung jawabnya, mandiri, kreatif, serta disiplin dalam kegiatan pengawasan tersebut. Yang keempat, kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pelayanan pasar. Kemudian yang keterkaitan dengan Smart ASN, petugas dinas pasar tersebut belum mampu menggunakan teknologi berbasis digital dalam melakukan pengawasan terkait retribusi pelayanan pasar yang mengakibatkan terhambatnya pelaporan kegiatan tersebut untuk dilakukan evaluasi. Kemudian tidak adanya pemanfaatan teknologi informasi, dalam hal ini kegiatan pemantauan dan pengawasan masih dilakukan dengan cara manual atau door to door, yang seringkali terjadi kesalahan prosedur dalam proses penginputan dan penyetoran. Kemudian belum optimalnya kerjasama lintas OPD terkait penggunaan teknologi informasi. Di sini saya identifikasi isu-isunya dengan memvalidasi isu tersebut menggunakan teknik APKL. Di sini yang saya dapatkan poinnya sama antara penerimaan retribusi pelayanan pasar dengan rendahnya penerimaan parkir di jalan tepi umum jalan. Berdasarkan hal tersebut, saya validasi kembali dengan metode USG, di mana yang saya dapatkan menjadi prioritas itu adalah rendahnya penerimaan retribusi pelayanan pasar. Di sini juga ditampilkan dengan urgensi dan skor-skornya. Kemudian dengan metode Fishbone, dari segi organisasi, kurangnya pengawasan, kurangnya koordinasi, kurangnya kerjasama, kemudian dari segi lingkungan itu ketidaktepatan waktu dan kurangnya informasi. Dari SDM-nya kurang inovasi dan kurang inisiatif. Kemudian dari segi sistem, kurangnya pemanfaatan teknologi, tidak adanya mekanisme pelaksanaan yang mengakibatkan rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Parigi Motong. Jadi berdasarkan identifikasi penyebab masalah tersebut, ada gagasan ide dengan penjelasan tabel di bawah ini. Penyebab masalah yang sudah saya sebutkan tadi, di mana pemecahan masalahnya adalah melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan, melakukan studi dokumen, kemudian rapat tim kerja dan final check, 4, melakukan kegiatan pembinaan dan evaluasi. Berikut tabel rencana kegiatan aktualisasinya. Kegiatan pertama itu melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama itu saya menyiapkan alat dan bahan konsultasi. Outputnya itu tersedia alat dan bahan konsultasi, tersedianya jadwal kegiatan. Keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kemudian yang kedua, saya bertemu dengan mentor untuk melakukan konsultasi terkait gagasan tersebut. Di sini outputnya itu surat persetujuan mentor, kemudian surat pernyataan mentor. Keterkaitannya itu kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergitas. Kemudian saya juga melakukan konsultasi ke Kepala Bagian Unit Kerja, dalam hal ini Kepala Badan. Di situ saya mendapat dukungan dari Bapak Kepala Badan untuk melakukan identifikasi isu tersebut. Di sini keterkaitannya dengan manajemen ASN, dari Bapak Kepala Badan itu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Jadi keterkaitannya dengan visi misi Pemda, di sini saya ambilnya pada misi nomor 1, yaitu memantapkan reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan yang akuntabel. Penguatan nilai itu, jadi dari kegiatan tersebut, dengan melakukan koordinasi bersama mentor dan kepala bagian unit kerja, sudah memberikan nilai penguatan organisasi, yaitu kerjasama. Kemudian yang kedua, kegiatan yang kedua, melakukan studi dokumen. Tahapan kegiatannya itu
saya lakukan pendalaman terkait Perda, karena di sini permasalahan yang kita angkat itu penyebabnya juga disebabkan dari ketidakpahaman kami dari OPD untuk peraturan-peraturan daerah. Maka di sini saya melakukan pendalaman untuk mempelajari perda-perda yang memaparkan tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk kedepannya nanti akan saya lakukan edukasi ke pedagang-pedagang dan petugas pasar yang tidak memahami aturan, sehingga dalam hal pemungutan pajak itu tidak sesuai prosedur yang berlaku. Kemudian di sini juga saya melakukan pendalaman tentang SOP itu sendiri. Tujuannya juga agar saya paham alur-alur dalam berkegiatan nanti itu. Keterkaitannya untuk penguatan nilai OPD, melakukan pendalaman dan dengan mempelajari beberapa peraturan dan pedoman terkait, isu dan gagasan yang diangkat merupakan penguatan nilai organisasi sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018 untuk mendorong paradigma para pegawai guna menciptakan dan mengembangkan keilmuan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Sementara untuk kontribusi kegiatan terhadap visi dan misi Pemda sama, masih pada poin nomor 1. Untuk keterkaitan dengan submata pelatihan di sini manajemen ASN menghasilkan etika profesi, yaitu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas tinggi. Kemudian yang lainnya menghasilkan nilai dasar kompeten terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kegiatan ketiga, setelah saya melakukan studi itu, saya melakukan rapat tim kerja. Di sini gunanya saya meminta saran dan masukan dari atasan saya, termasuk mentor juga, untuk tahapan apa yang saya perlukan untuk melakukan kegiatan pembinaan dan evaluasi kepada pedagang dan para petugas dinas pasar nanti. Termasuk di sini output kegiatannya itu tersedianya saran dan masukan tadi, kemudian terlaksananya media pembinaan dan evaluasi, dan yang terakhir itu tersedianya informasi tentang pelaksanaan kegiatan. Setelah semuanya rampung, saya lakukan pembinaan dan evaluasi bersama tim. Di sini pembinaan kepada petugas dinas pasar dan OPD penghasil, serta evaluasi sebagai bentuk rencana tindak lanjut terkait mekanisme pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Parigi Motong. Pada kegiatan ini kita melakukan edukasinya itu dengan pedagang dan petugas pasar dengan OPD-OPD terkait yang bertanggung jawab untuk retribusi daerah. Kita edukasinya bukan cuma ke masyarakatnya, tapi dengan lingkungan Pemda itu sendiri yang termasuk dalam bertanggung jawab untuk kegiatan ini itu. Jadi di sini outputnya itu terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana untuk melakukan pembinaan dan evaluasi retribusi pelayanan pasar. Kalau dalam bentuk smart ASN-nya itu kecakapan dalam penggunaan literasi digital, termasuk dalam grup WhatsApp. Tadinya kan para pedagang itu, mohon maaf, termasuk gaptek, apalagi yang di bagian pasar itu. Jadi kita juga lakukan edukasi untuk wujud smart ASN kepada petugas dinas pasar itu untuk lebih aktif lagi menggunakan media informasi teknologi. Ya, sekian Pak. Coba dari awal dulu, dari kasih ya Muhammad Rizky, Anda walaupun agak terlambat menyampaikan pekerjaannya ini, tapi saya sudah baca-baca tadi di pesawat. Bagus ya, lumayan bagus, tapi beberapa perlu saya klarifikasi. Jadi yang lain silakan menyimak ya. Nah ini yang saya katakan, ini pertanyaannya tadi siapa tadi yang bertanya ini? Sri. Nah, ini terkait dengan ditaruh di mana, ditempatkan di mana. Yang kalau lihat versinya si Muhammad Rizky, pada saat menuangkan isu, dia sudah mencoba mengurai bahwa isu 1, 2, 3 ini sebetulnya tidak lain tidak bukan itu berasal dari persoalan manajemen ASN yang kurang maksimal dan smart ASN. Gitu. Jadi ini diurai ke sana.
diurai keterkaitannya antara munculnya isu yang diangkat adalah berasal dari agenda 3. Jadi agenda 3 ini kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangannya seperti itu. Artinya kalau ini dilaksanakan dengan baik, nah mana mungkin muncul isu ini, logikanya begitu. Kalau manajemen ASN-nya profesional, smart ASN-nya kekinian, profesional, mana mungkin ada hal-hal seperti ini, poin 1, 2, 3 ini. Tak bakalan itu. Nah, karena ini belum maksimal dan dicoba diurai, munculnya isu itu disebabkan oleh ini. Tentu yang lain menyesuaikan sesuai dengan tusinya masing-masing. Oke, ini sudah bagus ini. Oke. Nah, ditambah lagi, terus naikkan kursornya itu. Nah, ini sudah. Ini kan sama semua pada mampu, ya. Semua bisa. Stop ya. Ada yang membobot, ada yang menilai, ya sudah di APK-nya sudah 1, 2, 3. Ada kalau versinya ini dia melihat bahwa masih ada 2 poin, 2 unsur, 2 isu yang nilainya sama sehingga harus di USG lagi. Ada juga di USG lagi untuk peringkat 1, 2 untuk melihat apanya, melihat aktualnya, problematikanya dengan kehalayakannya. Nah, ini rata-rata ini bisa. Kemudian terus melihat hubungan kausal, hubungan sebab akibat di analisis Fishbone. Nah, ini jangan sampai Anda keliru, ini biru-biru ini harusnya nanti sudah ada tergambar karena ini kan sudah masalah, sudah ditahu. Ini penyebabnya, ini masalah yang penyebabnya. Tentu logikanya jangan lari di pelaksanaan kegiatan dan tahapan, harus muncul semua ini. Harus muncul. Karena sudah direkap lebih awal di sini di Fishbone, hubungan kausalin, hubungan sebab akibat. Makanya langkah-langkahnya sudah terarah, pasti semua mengarah kepada itu. Matching, ya, lingkungan dan sebagainya. Terus nah ini ya diurai lebih jauh. Mana tabelnya tadi itu? Tabel ini. Stop. Nah, ini coba lihat di sini, lihat ya isu yang diangkat. Nah, ini kan terurai lagi di sini, terurai. Intinya kan sudah 1. Tadi kan 3 isu, tapi sudah diambil 1. Jangan muncul lagi 3 di sini berulang-ulang, bolak-balik. Nah, jadi ini yang dibobot tinggi, tapi dia tetap mengkaitkannya dengan agenda 3. Dari manajemen ASN dan smart ASN, tetap dia kaitkan itu. Nah, cuma di sini Rizky, kamu belum menempatkan satu kalimat apa gagasannya, gagasan pemecahan isu, harusnya sudah nampak di sini. Gagasan pemecahan isu biasanya pernyataan positif. Nah, kalau isu itu pernyataan negatif. Ya kan ya, rendahnya penerima itu pernyataan negatif. Nah, kalau gagasan pemecahan isu itu statementnya itu pernyataan positif, dan ada 2 di sana yang harus muncul, ada fokus, ada lokus. Fokusnya tentang apa? Retribusi, itu fokus. Lokusnya di mana? Di sorga, di neraka, di kutub utara, kutub selatan. Nah, itu lokus itu. Kasih jelas OPD-nya dan kabupatennya, itu lokus. Nah, itulah nanti yang menjadi tema, judul daripada rancangan aktualisasi umumnya. Dari gagasan pemecahan isu biasa ditarik ke depan menjadi judul daripada rancangan aktualisasi. Ingat ya, isu, pernyataan negatif, kemudian dijawab secara positif melalui gagasan. Di gagasan itu ada fokus, ada lokus, gitu. Nah, kemudian naik lagi, melihat tabel sudah. Stop. Jadi di tabel-tabel ini dia hanya singkat-singkat. Dia hanya singkat-singkat saja. Satu kegiatan melahirkan minimal 3 tahapan kegiatan. Misalnya, Rizky di kegiatan pertama untuk mengeksekusi, menjawab gagasan pemecahan isu, dia
dia tempatkan di sini. Yang paling awal dilakukan adalah melakukan persiapan. Nah, silakan sesuaikan saja. Di dalam melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan itu terdiri dari 3 tahapan. Nah, yang pertama menyiapkan alat dan bahan konsultasi. Nah, kemudian baru melakukan konsultasi. Baru yang ketiga melakukan apa itu? Konsultasi kepada, kasih besar sedikit. Bertemu dan melakukan bersama mentor kalian. Nah, ini yang saya katakan, ini jangan sampai mengada-ada tahapannya. Yang sebetulnya oke, kalau mau bikin persiapan, biasa orang juga langsung bikin apa kegiatan pertemuannya apa. Kemudian bertemu, melakukan konsultasi bersama mentor. Ini melakukan konsultasi kepada kepala bagian unit kerja. Oh, mungkin selain mentor ya, silakanlah. Yang penting kamu bisa jelaskan ini. Nah, satu tahapan kegiatan minimal 1 output. Tidak ada yang dihasilkan itu. Satu tahapan itu minimal 1 output. Dan itu biasanya dalam bentuk dokumentasi. Jadi ya, kalau misalnya persiapannya, tahapannya melakukan konsultasi, ya outputnya sudah dilakukan konsultasi. Nah, tapi nanti di dalam pembuktian Anda harus jeli. Misalnya ada foto-foto waktu ketemu dengan mentor, misalnya lakukan konsultasi. Ada catatan-catatan apa yang dikonsultasikan itu difoto semua. Jadi pembuktiannya itu logik, masuk akal. Karena kalau cuma foto itu apa dia bicara itu di foto itu. Jangan cuma bicara warisan apa, budel apa, kita tidak tahu. Tapi kalau ada poin-poin, ini atau ada arahannya, atau sebelum melapor ada poin-poin yang mau dilaporkan. Apalagi nanti di sana ada foto menghadap, tapi ada poin-poin. Di poin-poinnya itu kau foto. Poin-poin arahan itu. Jadi betul-betul itu evidennya, pembuktiannya nanti pada saat pembuktiannya itu kita itu yakin, seyakin-yakinnya tersedianya jadwal kegiatan. Ya mungkin ada foto jadwalnya bagaimana. Itu ya, bahasa output ini, hasil ini harus betul-betul konkret. Nah, kemudian tadi kita sepakat sampai di kegiatan ini masih terkait dengan agenda 3. Nah, jadi kalau melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan ini terkait dengan apa dia? Ya, terkait dengan mungkin ini manajemen ASN, tapi kalau saya sih pola baru sekarang ini enggak usah taruh di sini ini. Ini manajemen ASN ini, kecuali kamu mampu. Kata-kata ini kan tadi ada ganda. Manajemen ASN ini kamu kaitkan dengan melakukan konsultasi, bukan begitu. Bukan. Kalau manajemen ASN ini kan agenda 3, harus pikiranmu itu mengulas ke sana, kegiatan ini, melakukan persiapan, harus kaitannya dengan kegiatan. Ingat itu, perhatikan. Jadi isu melahirkan kegiatan, semua itu hubungannya dengan agenda 3. Jangan campur baur. Kalau tahapan kegiatan, ulasannya itu adalah ke agenda 2. Ya, nilai-nilai core value berakhlak tadi. Gitu. Jadi misalnya menyiapkan alat dan bahan konsultasi. Ini pada poin baris kelima, apa namanya ini? Keterkaitan substansi mata pelatihan ini. Itu kamu ulas kaitkan dengan akuntabel di berakhlak itu. Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan ini. Biasa juga, ya. Nah, itu berarti kaitannya dengan menyiapkan alat dan bahan konsultasi. Dan silakan tambah lagi, apakah hanya akuntabel, apakah tidak ada kompeten, apakah tidak ada adaptif, apakah tidak, silakan. Jangan cuma satu-satunya terlalu
miskin, istilahnya kita kalau menguji itu biasanya saya suka, saya biasa menguji. Kenapa cuma ini? Dipancing dia. Apalagi nilai apalagi yang masuk terkait dengan tahapan kegiatan. Nah, tahapan kegiatan kedua, bertemu dan melakukan konsultasi bersama mentor. Nah, itu kaitannya dengan kolaboratif, ya. Itu membangun kerjasama. Apalagi selain itu, nilai core value berakhlak itu, silakan taruh. Nah, walaupun tidak dijelaskan secara detail, tapi uraian penjelasannya ada di kepala. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan konsultasi kepada kepala bagian unit kerja. Nah, ini yang keliru. Kenapa manajemen ASN di sini? Ini masih tetap berakhlak. Berakhlak yang mana lagi ini? Mau mungkin masih sama dengan di atas, tidak ada masalah. Tapi yang jelas sudah tidak ada kaitannya dengan manajemen ASN. Ini salah kotak dia. Nah, dia ini manajemen ulasannya ini adalah terkait dengan melakukan persiapan pelaksanaan. Kalau tadi kamu menjelaskan manajemen ASN ini terkait dengan melakukan persiapan, saya oke. Tapi kalau manajemen ASN kau urai terkait dengan tahapan kegiatan melakukan usaha, itu yang keliru. Jadi Rizky, paham ya? Nah, makanya tadi itu sudah diawali itu keterkaitan isu itu adalah ke agenda 3. Ada 2 poin pokok di sana, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Kegiatan, dia ke kegiatan. Boleh juga misalnya paling di bawah sekali. Ini kalau versi aneka ini biasa mereka tempatkan paling di bawah sehingga tidak terlalu lurus dia tahapan kegiatan dengan tadi ini. Ya, dia tersendiri. Walaupun begitu mereka selalu menganalisanya, mengurainya. Misalnya manajemen ASN ini dikaitkan dengan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan, bukan dikaitkan dengan melakukan konsultasi. Karena itu tahapan, itu ranahnya ke agenda 2. Oke, selanjutnya saya lihat masih ada semua ini. Nah, ini lagi coba deh. Kemudian ini yang saya tegur tadi kamu, jangan cuma 2 melakukan studi dokumentasi. Nah, melakukan studi dokumentasi tahapan pertama apa? Masa cuma 2? Kan tugas saya apa yang saya berikan kan minimal 3. Minimal 3 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan itu selalu dikaitkan dengan keterkaitannya dengan agenda 2. Ya, dengan agenda 2 yang ada di kolom 5 tabel ini. Nah, ini juga poin B, melakukan pendalaman tentang standar. Nah, ini jangan dikaitkan dengan manajemen ASN. Manajemen ASN ini terkait dengan kegiatan, yaitu melakukan studi dokumen. Bagaimana kamu mengurainya, menarasinya itu ke sana. Ini semua tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3 pada setiap kegiatan, itu analisanya adalah core value berakhlak. Lihat saja itu di bab 2 itu kan kalau akuntabel seperti apa nilai-nilainya. Kalau adaptif seperti apa nih. Dia saja setiap tahapan itu yang mana kamu mau pasang di situ. Jadi tidak usah dijelaskan. Jelaskan kalau kau mau jelaskan panjanglah tabelmu nanti. Ambil saja poin-poin daripada nilai itu, tapi penjelasannya simpan di kepala. Nanti bisa dijelaskan itu kalau ditanyakan. Sama ini lagi, rapat tim kerja. Nah, ini harusnya ini bukan manajemen, ini manajemen ASN ini jadi yang diulas di sini adalah meminta saran. Pertama kamu meminta saran ya, meminta saran dan masukan. Ini kepada siapa? Ini harus jelas juga. Nah, ini terkait dengan agenda 2. Apa dia? Kompeten, akuntabel, adaptif. Baru lihat lagi nilainya itu. Bukan manajemen ASN. Manajemen ASN ini terkait dengan rapat tim. Harus profesional, itu harusnya ASN itu kayak gitu. Jadi gitu. Oh ini manajemen ASN semua ini keliru ini. Harusnya agenda 2 di sini. Gitu. Nah, bagus ya supaya bisa hindari juga kalimat panjang-panjang kayak begini. Pembinaan dan evaluasi. Nah, tahapannya
Nah, tahapan atau uraian ini, kenapa pembinaan kepada waktu kita membuat pembinaan evaluasi, apa tahapan pertama apa, tahapan kedua apa, tahapan ketiga apa. Setiap tahapan itu satu output. Setiap tahapan satu output. Setiap tahapan satu atau lebih output. Output itu yang akan kita pegang nanti pada saat dilakukan dalam 1 bulan ke depan, buktikan itu. Buktikan itu output hasilnya itu. Ada dalam bentuk foto, ada notulen, ada jadwal, ada apa, ada rapat, apa, silakan. Ya, itu akan kita lihat nanti pembuktiannya pada 1 bulan ke depan. Nah, tidak usah bahasa mengalir seperti ini. Gimana, Jas? Si penanya tadi dan Rizky, kamu sudah memahami ini atau yang lain-lain? Silakan. Iya Pak, kan tadi saya yang bertanya, ya yang tabel ini tadi maksudku Pak. Tabel itu ya? Iya yang ini nih, tentang apa? Di tabel ini tadi saya pertanyakan, apakah manajemen ASN ini dan Smart ASN ini akan ditulis seperti Pak Rizky punya ini, ataukah nanti kita buatkan dia tabel lagi di bagian bawah? Kita sendirikan dari kegiatannya itu, misalnya kegiatan 1 tentang apa, terus tabelnya paling bawah, misalnya kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN dari ininya kayak gitu, atau kegiatan ini berkaitan dengan Smart ASN seperti itu Pak. Ya, jadi boleh misalnya sini ya, pembinaan dan evaluasi dalam kurung di bawahnya ini bisa bahwa kegiatan ini terkait dengan manajemen ASN bla 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 bla, kan sudah diulas di sini dia. Iya. Dia atau lebih jelas dia kalau ditempatkan di kolom ini. Kalau versi dulu saya membimbing versi aneka, dia dijelaskan di kolom 5 ini paling bawah dia. Tapi walaupun di situ matanya itu tetap semua peserta latsar dia tahu bahwa agenda 3 itu selalu terkait dengan kegiatan. Ulasan agenda 3 terkait dengan kegiatan. Ulasan agenda 2 terkait dengan tahapan. Jadi biarpun dibolak-balik, dia tahu. Gitu. Tapi kalau mau lebih di sini pembinaan evaluasi dalam kurung ya. Ini ulasannya ya terkait dengan manajemen ASN. Silakan. Boleh juga begitu. Ini tinggal bagaimana? Mau juga setelah dibawa daripada evaluasi agenda 2 baru kau kancing dengan itu boleh juga. Tapi jangan pada saat menjelaskan masih terkait dengan tahapan, salah lagi itu. Salah, walaupun dicampur aduk, tapi kamu mengerti. Misalnya, kamu taruh Smart ASN di sini, tapi waktu mengurainya jangan melihat keterkaitan dengan tahapan, sudah salah. Tapi kalau kamu bilang Smart ASN kecakapan dalam pengalaman list, ini terkait dengan pembinaan dan evaluasi, nah, mungkin kita tinggal lihat narasinya, masuk enggak? Gitu. Gitu, Sri. Jelas ya? Iya Pak, jelas. Terima kasih. Ada saya lihat yang agak sedikit ini, siapa gede ini kalau tidak salah. Fajar, mana nama Fajar? Dia yang pertama mengirim, saya lihat agak ini hindari panjang-panjang begini. Ini bukan tahapan kegiatan ini, coba pembuatan kepada petugas hindar penghasil uraian ini, bikin tahapan kegiatan. Setiap kegiatan melahirkan minimal 3 tahapan. Balik ke soal yang saya berikan lalu. Soal itu, kalau kamu pedomani, itulah mengantar kamu untuk memahami, membuat konsep rancangan aktualisasi dari soal itu. Coba gede Fajar. Gede Fajar, Kak? Iya, Pak. Ya, coba saya lihat dulu punya. Yang lain menyimak. Setengah jam lagi ya. Pak sudah muncul. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, ini saya akan memaparkan tentang tugas saya. Jadi
tugas pertama itu saya mencari berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas di ruangan ICU, jadi saya mendapatkan ada sekitar 4 isu. Yang pertama yaitu belum optimalnya pelaksanaan identifikasi pasien sebelum melakukan tindakan keperawatan, kemudian belum optimalnya pemilihan sampah medis, kemudian yang ketiga belum optimalnya pendokumentasian tindakan keperawatan pada aplikasi SIM-RS, kemudian yang keempat itu kurang pemahaman perawat dalam menggunakan alat infus pump. Jadi di sini keterkaitan dengan mutakhir agenda 3 yaitu pada yang pertama yaitu belum optimalnya pelaksanaan identifikasi pasien sebelum melakukan tindakan keperawatan. Pada manajemen ASN yaitu tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian tidak melaksanakan tugasnya dengan cermat, disiplin, serta rendahnya motivasi dalam pelaksanaan SOP identifikasi pasien. Pada bagian Smart ASN-nya yaitu kurangnya pemanfaatan media online sebagai sarana untuk belajar dan menunjang kompetensi petugas khususnya pada pelaksanaan identifikasi pasien. Dan isu yang kedua itu belum optimalnya pemilihan sampah medis. Pada bagian manajemen ASN-nya itu tidak melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Kemudian Smart ASN-nya yaitu kurangnya wawasan global dalam pelaksanaan pemilihan sampah medis. Kemudian isu yang ketiga, kurang optimalnya pendokumentasian asuhan keperawatan pada aplikasi SIM-RS. Pada bagian manajemen ASN-nya itu tidak bertanggung jawab dengan tugasnya serta kurang cermat dan disiplin. Pada bagian Smart ASN itu kurangnya pengetahuan dan wawasan dalam menggunakan aplikasi SIM-RS, yaitu aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit. Sebentar, dari atas dulu. Saya mau komentari dulu. Ya, ini kan satu model juga ini. Yang jelas sama si siapa tadi Rizky ya. Ini sama mampu mengurai isu terkait dengan agenda 3. Tuh. Hanya saja si Fajar ini dia lebih detail. Dia setiap isu diulas lagi kaitannya dengan manajemen ASN, kaitannya dengan Smart ASN. Jadi dia lebih detail. Ya, silakan kalau saya itu kalau mau repot seperti ini ya silakan. Tapi tentu dia akan lebih mendalami, lebih memahami. Artinya sekarang kita putar ini persoalan. Seandainya Fajar, seandainya Anda semua, kalau seandainya keterkaitan manajemen ASN dan Smart ASN semua Anda sudah lakukan, semua kita sudah lakukan, apa masih muncul isu? Kan logika berpikirnya di situ, kita putar itu. Apa masih muncul isu? Kalau seandainya ini dilakukan dengan baik sesuai dengan bla 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 yang kamu lihat ini, baik di manajemen ASN dan Smart ASN. Fajar, jawab itu. Akan masih muncul isu? Mungkin masih, Pak. Hah? Mungkin masih. Bagaimana? Kalau ini semua Anda lakukan dengan baik, isunya sudah tidak ada. Iya. Kan logikanya begitu. Iya kan? Logika berpikirnya saya balik ini. Andai kata semua Anda lakukan ini, Smart ASN dan manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, apa masih muncul isunya? Itu latar belakang berpikir kita. Kenapa muncul isu? Karena memang ada yang flag-flag di sana. Nah, Anda sudah mampu menuangkan itu. Paham ya? Ini logika berpikir dulu. Karena saya itu lebih suka yang penting paham. Soal seni melapor, menulis itu, ya nantilah kita lihat. Penting paham. Kalau orang paham itu, ditanya lagi sementara bermimpi pun dikasih bangun ditanya dia. Orang bilang tidak bingung-bingung yaki kau. Langsung tanya dia, langsung dia mengerti, jawab. Gitu. Jadi sepintas saya melihat Fajar ini paham. Oke, dia malah lebih detail. Yang lain silakan menyesuaikan. Kalau saya yang penting kau paham. Oke, di bawah lagi itu tadi sudah mau ke tabel dia. Jadi langsung analisis isu, Pak. Tidak langsung analisis isu ya saya kira sudah sama semua toh. Kalau saya menggunakan USG saja enggak apa-apa, Pak. Bagaimana? Kalau saya cuma menggunakan USG saja analisisnya. Oh ya, yang paling bagus sih melalui APKL ya, di APKL dulu. APKL ya.
Tapi kalau di APKL dia isi centang-centang apa isi rentang nilai nanti Pak? Boleh centang, boleh dibobot. Boleh dibobot, Pak. Iya, biar kelihatan juga ilmiahnya. Walaupun minta maaf ini, sebetulnya sudah ada isu yang senang di hati kan. Iya. Sama dengan kau pacaran, 5 pacarmu itu cuma 1 yang kau mau kawini kan. Itu. Tapi karena kita ini ada kadar ilmiahnya, jangan juga isu itu sepertinya sudah harus kelihatan ya, ilmiahnya juga. Dipakailah alat-alat analisis itu. Dan ada gunanya juga isu-isu yang bobotnya rendah, bukan tidak penting, karena ketika di USG kamu lebih memilih 1 di antara 3, itu gunanya pada saat Anda membuat laporan rencana tindak lanjut. Nah, itu silakan diulas bahwa pasca pelatihan ini masih akan ada isu yang lain. Isu yang lain itu ada 2-3 isu yang belum diselesaikan karena waktunya cuma 1 bulan. Paham ya? Kan cuma 1 bulan, jadi jangan dari rencana tindak lanjut itu blank. Tidak ada yang kamu tidak mengerti lagi maksudnya rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut adalah mungkin isu yang kamu angkat ini belum maksimal. Karena wilayah kerjamu 1 kabupaten, kamu baru bikin di 1 kecamatan. Nah, itu 1. Yang kedua, mungkin saja karena waktunya terbatas, isunya 3, 1 dulu yang terpilih dilaksanakan 1 bulan. Jadi 2 isu itu, ini masih akan ditindaklanjuti. Paham ya? Jadi pelatihan ini berakhir, kami dari penyelenggara, dari coach, dari penguji, punya harapan. Tidak seperti pelatihan-pelatihan yang lain, selesai pelatihan, waladali amin, yang pertama dan yang terakhir, sudah lulus, sudah tidak berbekas. Jadi sama dengan kita menyiram air di pasir, sama dengan menggerami laut, sia-sia. Selesai tanpa bekas. Yang penting sudah ada sertifikat lulus. Bukan begitu. Lewat di rencana tindak lanjut itu, RTL ya, di bab penutup, kesimpulan, dan RTL. Bukan kesimpulan dan saran-saran. Kayak kamu waktu kuliah itu bikin makalah. Kesimpulan, saran. Buat apa kamu menyarankan lagi mentor? Nah, ini pekerjaan kan Anda sendiri yang punya kreativitas, tugasmu. Bahkan itu kalau latsar terdahulu bilang, pokoknya terencana tindak lanjut saya akan tetap melaksanakan ini core value ini dimanapun bekerja, dimanapun ditempatkan, pada kegiatan apapun juga sampai pensiun. Wah, jadi itulah meyakinkan kita ini akan terus berlanjut. Jadi itu gunanya ya. Tidak berarti pasti pasang-pasang doang pendamping, pelengkap, penderita itu isu yang lain. Itu tetap menjadi rekomendasi ketika pasca pelatihan masih banyak PR. Ketika melaksanakan isu kedua, di sanalah muatannya terkait agenda 2, terkait agenda 3. Gitu. Coba naikkan terus anunya. Nah, ini banyak sekali nih kalau rencana tindak lanjut. Seandainya misalnya dikasih waktu kamu 3 bulan, pasti dibikin semua ini. Ya kan? Itu kan cuma 1 bulan. 1 bulan, jadi pilih saja. Ya, tapi yang lain bukan pelengkap penderita. Semuanya ini penting. Silakan ditindaklanjuti nanti pasca pelatihan. Nah, oke, lanjut. Ya, itu kan tinggal penilaian-penilaiannya. Oke. Jadi berdasarkan analisis isu USG di atas, saya mendapatkan ranking tertinggi yaitu pada bagian belum optimalnya pelaksanaan identifikasi pasien sebelum melakukan tindakan keperawatan di ruang ICU RSUD Anantaruko Parigi. Kemudian dilanjutkan identifikasi penyebab masalah menggunakan diagram fishbone. Stop dulu ya. Ini gunanya diagram fishbone ini. Paling tidak ini nanti tergambar, tercermin di pelaksanaan kegiatan dan tahapan kegiatan ini terjawab. Jadi ini kan isu utamanya ini, belum optimalnya. Dan ini penyebab-penyebabnya. Nah, ini akan terlahir di kegiatan. Apa begitu? Kamu bikin semua ini. Di kegiatan-kegiatan, nampak semua bagaimana karena tidak ada media. Tentu dibikin media di sana. Kurangnya pengetahuan
tentu ada upaya meningkatkan pengetahuan. Tinggal dilihat, cukup enggak 1 bulan ini? Belum ada SOP, tentu mau bikin SOP. Wah, tentu mau bahas sosialisasi. Tentu apalagi nih, kebiasaan mengikuti teman kerja. Ini semua harus sudah cerminan di sini sebetulnya. Kalau tidak ada hubungannya dengan kegiatan, buat apa respon? Logika berpikirnya kan gitu. Gimana Fajar? Apa seperti itu kan? Ya, Nah itu. Jadi yang lain saya anggap juga sama sudah ya. Pola pikirnya udah sama. Susah-susah kamu bikin ini tulang ikan ini, hubungan kausal sebab akibat ini, tapi toh juga tidak dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatannya. Oke, lanjut. jadi berdasarkan diagram fishbone, saya membuat itu gagasan pemecahan isu. Di mana yang pertama itu kurangnya pengetahuan perawat tentang pentingnya identifikasi pasien. Jadi pemecahan masalahnya, saya ingin melakukan sosialisasi tentang pentingnya identifikasi pasien melalui media leaflet. Kemudian yang kedua yaitu belum adanya penerapan SOP dalam mengidentifikasi. Jadi saya ingin melakukan sosialisasi tentang penerapan SOP identifikasi pasien melalui penayangan video dan penerapan cara mengidentifikasi pasien. Kemudian sosialisasi SOP yang belum optimal. Jadi kegiatannya saya itu melakukan sosialisasi SOP identifikasi pasien melalui media leaflet. Kemudian yang keempat itu tidak adanya media poster tentang identifikasi pasien. Jadi untuk pemecahan masalahnya saya membuat media poster untuk ditempel di ruangan SISU RSUD Anatolico Parigi sebagai pengingat bahwa pentingnya identifikasi pasien sebelum melakukan tindakan. Kemudian yang kelima yaitu kebiasaan mengikuti teman kerja. Saya ingin melakukan sosialisasi tentang pentingnya mengidentifikasi pasien melalui media leaflet. Jadi berdasarkan seluruh gagasan ini saya mendapatkan satu kegiatan, yaitu mengoptimalkan pelaksanaan identifikasi pasien melalui sosialisasi SOP dan penayangan video di ruangan SISU RSUD Anatolico Parigi. Kira-kira bagaimana Kak? Terus. Iya, terus saja. Lagi. Ya, stop. Kemudian, Nah, itu saya lihat dulu. Nah, ini isu yang diangkat belum optimalnya pelaksanaan identifikasi pasien. Ini isunya. Dia tidak mengulas lagi di sini karena dia sudah cukup panjang lebar mengulas di sana keterkaitan dengan agenda 3, keterkaitan dengan manajemen ASN bagaimana menarasikan, keterkaitan dengan smart ASN bagaimana menarasikan. Kalau masih mampu lagi biar lebih boleh dalam kurung misalnya belum optimalnya pelaksanaan identifikasi ini. Keterkaitan dengan manajemen ASN, apa bla bla bla, keterkaitan dengan smart ASN bla bla bla. Itu. Tapi kalau kita sebagai coach atau sebagai penguji sudah melihat bahwa Anda ini paham karena di lembar sebelumnya sudah ditulis, sudah diulas itu. Bahkan sangat detail. Setiap isu diulas yang mana porsinya manajemen ASN, yang mana porsinya smart ASN itu. Dari 3-4 isu tadi ini yang diangkatkan di bobot ini yang tinggi. Ya, kemudian dijawab ini. Gagasan itu kan jawaban isu. Nah, gagasannya, jawaban isunya adalah mengoptimalkan pelaksanaan identifikasi pasien. Nah, ini kan pernyataan positif. Kalau isu kan pernyataan negatif, ini pernyataan positif. Dan inilah yang pada umumnya dibawa ke depan menjadi judul, karena di sini sudah lengkap, ada fokus, ada lokus. Nah, lokusnya di rumah sakit umum daerah Anatolico Parigi, khususnya di ruangan ICCU, itu lokus itu. Ya, fokusnya tentang ini, tentang SOP. Nah, itu tentang identifikasi pasien melalui sosialisasi SOP. Nah, ini kayak coba kita lihat dia ini. Ah, ini lebih bagus daripada siapa tadi itu si Rizky. Dia mulai dari pelaksanaan persiapan. Nah, sekarang tahapan kegiatan pertama dia melakukan konsultasi. Nah, satu konsultasi paling tidak minimal satu outputnya. Ini nanti mau dibuktikan. Apa itu? Mendapat persetujuan dari mentor dan kepala. Apa itu? Ada pertama ada fotonya nanti kan. Kemudian apa yang dikonsultasikan? Ada poin-poin. Apa hasil konsultasi? Itu nanti kalau sudah
dilaksanakan ke depan. Pegangan kita ini di output ini pada pembuktian. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini kaya. Kalau seperti ini kaya nilai dia, kayak di core value. Tapi saya mau uji dulu kamu, saya tes. Kamu menurunkan, coba jelaskan dulu ini. Dari mana kau dapatkan berorientasi pelayanan? Coba jelaskan, coba. Ya, silakan. Orientasi pelayanan kita dalam berkonsul itu kita menerapkan gaya ramah, cepatan, dan solutif ketika kita berkonsul dengan mentor atau kepala ruangan. Akuntabel. Dan akuntabel yaitu kita jujur dan bertanggung jawab tentang apa saja yang kita akan konsultasikan. Harmonis. Harmonis yaitu bagaimana kita dalam mengalukan konsultasi itu kita selaras dan saling menghargai dengan mentor atau kepala ruangan. Ya, kolaboratif. Dan kalau di kolaboratif, bagaimana kita bekerja sama dengan mentor atau kepala ruangan untuk menghasilkan sinergi yang lebih baik. Dengar ya, coba. Bahasa dia mengalir, semua dia kaitkan ke konsultasi, ke tahapan. Dia tidak pernah lagi melirik ke persiapan kegiatan. Karena itu kegiatan. Persiapan kegiatan ini ranahnya agenda 3. Manajemen ASN dan Smart ASN. Silakan diulas kalau mau tambah di sini, silakan saja. Tapi kalau ditanya oleh penguji, bisa juga walaupun tidak nampak di sini. Itu. Nah, coba kalau yang keterkaitan kontribusi, saya kira semua tidak ada masalah ini ya, visi misi itu. Nah, baru di bawahnya lagi, di bawahnya. Pak, mohon maaf ya. Untuk penguatan nilai organisasi sudah benar seperti ini, Pak. Ya, bukan di Kolom 7-nya, Pak. Iya, oke. Nah, coba lihat yang kegiatan kedua. Kegiatan masih ada di tahapan ya, tahapan. Oke. Nah, ini tadi mana tahapan kegiatan pertama dulu? Tahapan kegiatan pertama selesai situ ya. Tahapan kegiatan kedua. Nah, mengumpulkan. Nah, coba kau ulas, saya mau dengar. Tahapan kedua yaitu mengumpulkan materi untuk bahan ajar serta mendesain leaflet dan SAP. Jadi outputnya itu materi dan desain leaflet dan SAP selesai dibuat. Kemudian nilai yang saya terapkan itu akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Terus yang kegiatan yang ketiga yaitu membuat video contoh penerapan identifikasi pasien. Jadi output hasilnya itu video penerapan identifikasi pasien selesai dibuat. Kemudian nilai yang saya terapkan yaitu akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Oke, dah stop. Ini yang benar ini ya. Jadi ini penerapan nilai itu terkait dengan setiap tahapan. Dan jangan lupa satu tahapan akan menghasilkan satu minimal atau lebih dari satu output. Output ini yang menjadi pegangan kita untuk menjadi eviden pertanggungjawaban dalam pelaksanaan 1 bulan ke depan. Gitu. Ada foto, ada materi, ada desain leaflet, ada SAP. Ini semua nanti akan ada dokumentasinya ini. Kamu bikin itu, waktu mengumpulkannya gimana membuktikannya nanti ini. Nah, ini yang tidak kalah penting juga pada saat mengurai bagaimana keterkaitan atau penerapan nilai core value berakhlak. Nah, berakhlak itu tidak mesti kau paksakan, berorientasi pelayanannya ada, kemudian akuntabelnya ada. Silakan saja semampu-mampu kamu menarasi, melihat keterkaitannya dengan setiap tahapan kegiatan. Nah, gitu. Silakan saja. Nah, seperti ini kan biasa juga. Kalau tadi itu contoh pertama kan kurang ya. Kalau ini banyak ini, kaya nilai ini namanya kaya nilai. Tidak mesti dijelaskan. Nanti dijelaskan itu pada saat di lisan saja. Pada ditulisan ini tidak usah dijelaskan inovasi yang kau maksud apa, kreatif yang dimaksud. Aduh, kalau itu kau mau ulas di sini, saya tidak bisa bayangkan panjangnya tabel ini ke bawah seperti apa nanti. 2 kilo panjangnya nanti. Bagaimana akuntabel jujur pada saat membuat video. Bagaimana kompeten memberikan kinerja terbaik pada saat membuat video. Selalu begitu. Loyal. Kan yang lebih tahu ini adalah peramunya yang bisa menjelaskan. Anda yang bisa menjelaskan karena kamu yang memahami ini terkait dengan tahapan-tahapan kegiatan. Nah, sekarang coba saya lihat lagi. Bawah
Yang mana kok stop. Nah, dia taruh di sini. Nah, jadi manajemen ASN, smart ASN. Kamu mau menganalisa kemana ini? Terkait kemana dia? Kalau di manajemen ASN, Pak, mungkin saya salah persepsi karena saya kaitkan di ini, Pak, di konsultasi itu, Pak. Mana konsultasi mana? Di tahap kegiatan ini karena saya kira Salah deh. Oh, tidak. Kalau manajemen ASN selalu di kegiatan. Nah, jadi kata-katamu itu walaupun kau tidak cantumkan di sini harus mampu menarasi ke sana. Bagaimana manajemen ASN dan smart ASN terkait dengan melakukan sosialisasi kepada perawat. Paham ya? berarti kan kalau saya kan melakukan persiapan kegiatan ini, Pak. Bagaimana menarasinya itu? Mengkaitkan itu. Iya, manajemen ASN dan smart ASN terkait dengan persiapan. Oh iya, Pak. Oke? Iya, Pak. Jadi soal penempatan mau ditempatkan di sini, kalau di sini kan sudah beda memang, dia tidak terkait dengan tahapan, dia kan tidak terkait dengan tahapan ini, dia berdiri sendiri. Padahal nanti pada saat Anda jelaskan, dia terkait dengan kegiatan. Boleh juga tadi misalnya melakukan sosialisasi kepada perawat dalam kurung manajemen ASN dan smart ASN, atau mungkin smart ASN saja atau manajemen ASN saja. Nanti uraiannya ada di kepala kita. Boleh di sini juga. Boleh di bawah ini, Pak, misalnya, Pak, ya? Boleh dalam kurung, tapi ya dalam kurung. Oh iya, Pak. Boleh. Ini tinggal seni strateginya saja. Tapi kalau versi aneka dulu memang caranya seperti ini, di bawahnya. Kayak begini ini sudah. Dulu masih 3. Masih 3 itu agenda 3-nya itu WOG, pelayanan publik, manajemen ASN. Itu. Sekarang kan manajemen ASN dan smart ASN saja. Tidak apa, biar mau dijadikan berapapun, yang penting tahu makna keterkaitannya itu kemana. Manajemen ASN, smart ASN tidak terkait, tidak dikaitkan dengan tahapan, tapi dia dikaitkan dengan kegiatan. Sehingga silakan diulas. Oke? Misalnya, Pak, kalau di agenda 3-nya kita cuma ambil manajemen ASN, apa-apa itu, Pak? Boleh. Silakan saja, tapi sudah harus siap dengan argumentasinya, penjelasannya, narasinya. Siap itu. Jangan cuma taruh-taruh doang, tapi tidak bisa mengkaitkan. Harus bisa. Tadi kan di isu, bayangkan banyaknya isu tadi kau bisa kaitkan itu. Masa setelah di sini nggak bisa? Oke? Ya, Pak. Siap. Yang lain menyimak ya, yang lain menyimak. Jadi walaupun cuma 1-2 yang tampil, yang lain menyimak, insya Allah karena waktu kita juga terbatas. Oke, terus ke bawah. Sudah di jadwal. Oh, di jadwal, Pak. Ya. Kan sama semua sudah ini. Iya. Ini jadwalnya. Oke. Jadi kegiatan dan tahapan kegiatan sudah tergambar. Tinggal saya ingatkan pada Anda semua, tolong bahasa kegiatan dan bahasa tahapan kegiatan dibuat sedemikian rupa. Jangan ada tahapan yang ada-ada. Oh, kalau pakai baju itu caranya dulu. Masukkan tangan kiri, tangan kanan, habis itu baru pasang kancing. Waduh, ribet betul. Jangan seperti nonton film India. Kalau film India itu lihat tahapannya, bahkan panjang dia punya cerita. India. Kalau dia mau mensorting orang mandi, itu dia betul-betul runtut. Mulai dari ambil handuk, masuk kamar mandi, kedengaran percikan air, habis itu keluar lagi. Tapi kalau orang yang singkat begitu, mau mandi sudah rapi, artinya sudah bisa mandi. Nah, jadi ambil tengah-tengahnya, jangan terlalu panjang kayak cerita film India, tahapannya panjang betul, potong sedikit, yang penting-penting saja. Cukup tiga tahapan. Paling tidak ada di persiapan, ada di pelaksanaan, yang terakhir ada di evaluasinya, di monitoringnya.
Nah, ini bagus ini. Jadi pasti kamu lebih paham, enjoy dengan apa yang kamu tulis. Karena ini apalagi sifatnya teknis. Tapi yang tidak kalah pentingnya, ingat, karena pelatihan ini pelatihan karakter sebetulnya. Yang di bab 2 itu, yang tadi di poin 5 itu, bagaimana menanamkan tuh core value tadi. Berakhlak, akuntabel, adaptif, kolaboratif, itu yang sangat utama di situ. Kalau ini teknis. Jadi dimanapun Anda lakukan, teknis apapun, berganti topik, tema, tidak ada masalah. Tetap tanamkan lagi itu core value itu. Sampai kapan? Sampai pensiun. Dimanapun kau bekerja, tanamkan itu. Jelas ya? Nah, apalagi kau mau tanya, siapa namanya ini? Fajar, terkait dengan ini? Jadi boleh seperti ini, Fajar, boleh terpisah begini, manajemen ASN, MAR ASN, yang penting dia ada hubungannya dengan tahapan. Mau taruh juga di bawahnya setiap kegiatan, boleh. Kan yang penting paham, yang lain juga begitu. Tak usah mau diseragamkan, ada keseragaman begini. Yang penting paham, mengerti. Kalau mengerti itu, biar dibolak-balik, tidak ada masalah. Ditanya dari barat, utara, timur, utara, selatan, tidak ada masalah. Ada yang saya mau tanyakan Pak tentang pembuatan judulnya Pak. Kenapa judul? Kalau di sini boleh saya pakai optimalisasi Pak, pelaksanaan identifikasi pasien. Ya, kalau judul biasanya kan tinggal disiplin disiplin tata bahasa. Carilah disiplin tata bahasa yang baik dan benar. Tapi misalnya kalau melalui sosialisasi dan penayangan video ini diisi Pak atau tidak perlu diisi Pak? Biasanya orang tidak mesti isi, tidak mesti. Oh, iya, Pak. Jadi biar tidak terlalu sampai berkilo-kilo itu judul. Nanti kan tergambar di kegiatan. Ada orang juga peserta terlalu mau memaksakan bahwa di judul itu dia sudah gambarkan ABCD yang dia mau bikin. Padahal ini nanti tergambar di kegiatan dan tahapan-tahapannya kan. Tak usah disesaki dia masuk, hingga terlalu panjang. Judul itu pendek, langsung orang mengerti, oh dia ini mau memaksimalkan ini. Dia ini mau dengan apa? Nanti ada di kegiatan. Paham dong? Kalau panjang terlalu panjang itu. tidak efisien. Yang penting judul itu rata-rata pernyataannya positif. Judul jawaban daripada isu. Jangan selalu memaksakan. Mungkin saja ini gagasan pemecahannya, tapi setelah diangkat ke judul, dia jadi pendek. Ya cukup kita optimalisasi pelaksanaan identifikasi peran pasien langsung begitu. Boleh, tidak ada masalah. Kan kamu yang tahu. Ditanya kemanapun, jawabannya kan tetap jitu juga. Ini biasa orang pakai begitu supaya tak kancing orang bertanya, oh langsung dipahami, oh iya ya, berarti ini yang dia mau bikin. Seperti itu. Oh dia mau bikin ini rupanya, ada juga begitu. Ya tergantunglah ya. Biar juga kamu tulis berkilo-kilo tapi kamu tidak paham juga buat apa. Begitu Fajar. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ingat ya, kalau saya itu membimbing yang penting kamu paham. Mau bagaimanapun modelnya tulisanmu, penting kau paham. Kelihatan di mana itu paham? Ya, ketika menjelaskan. Ketika menjelaskan dia paham. Saya stop share Pak ya. Ya, oke. Tinggal 9 menit. Silakan yang lain.
Rizky, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Kebetulan kan tadi saya isunya itu mengenai retribusi pelayanan pasar Pak. Apa enggak apa-apa itu Pak kalau misalnya saya angkat satu sampel pasar saja Pak? Kan di Parigi Motong itu ada beberapa pasar saja yang ada di Parigi Motong Pak, termasuk di kecamatannya itu. Enggak apa-apa, cuma satu sampel saja saya angkat Pak. Baik, terima Begini, kasih. ingat ya, yang penting jangan kita sudah terkesan makutu, kalau orang Bugis itu malas mau jangan saya, karena modal kamu itu 1 bulan, satu waktu itu 4 minggu. 4 minggu. Saya kadang-kadang ada orang mau bikin aplikasi sampai 1 bulan, padahal prakteknya cuma 1 minggu udah selesai. Jadi 3 minggu bikin apa lagi? Nah, itu harus jujur. Kita juga sudah harus berakuntabel di situ. Bisa memanage waktu dengan baik. Apakah 1 lokasi, 2 lokasi, 3 lokasi dari seluruh wilayah kabupaten, itu kami yang tahu dengan mentormu. Jangan sampai kesannya saya sebagai coach atau sebagai penguji, saya bilang ini bagaimana ini ASN begini model ini, mau melarikan produktivitas kerja. Kita kan mau mengejar itu dengan 1 bulan itu. Jadi ibarat gini ya, tanganmu besar, sebetulnya genggamannya itu harus, tapi tangan besar begini yang dipegang cuma kelereng 1 biji. Itu kan nanti tergambar di judul, silahkan lokusnya 1, 2, bisa juga ada orang peserta langsung Kabupaten Parigi Motong, tapi di dalam penjelasannya bahwa dia hanya memilih 1-2 lokasi, 1-2 pasar atau 3-4 pasar. Nanti di penjelasan boleh. Kenapa? Alasannya karena waktu yang terbatas. Tapi di rencana tindak lanjut, kembali lagi, itu kamu bikin statement bahwa ini akan ditindaklanjuti pada seluruh wilayah pasar yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Ya kan, semua hanya karena batasan waktu cuma 1 bulan. Tapi akan kita lihat itu. Kegiatan 1 minggu pertama, kegiatan 2 minggu 2, kegiatan 3. Ini sebetulnya masih banyak waktu tabuang ini. Nah, itu. Cuma karena tidak piawai membuat satu planning perencanaan. Saya minta sesuaikan dengan waktu. Jangan paksakan, nanti tidak maksimal, maksudnya tidak selesai. Menguak kamu, rakus mau mengerjakan semua, padahal tidak mampu. Itu harus betul-betul sesuai ya, sesuai dengan waktunya. Oke. Begitu, Rizky? Ya Pak, terima kasih Pak. Silakan yang lain lagi. Masih ada waktu 5 menit. Manfaatkan waktu. Jarang-jarang kita ketemu begini. Semua sudah clear ya? Sudah tidak ada lagi main kejar-kejaran sama mentor? Tidak ada lagi kan? Ferdi, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ini Pak, mohon izin bertanya mengenai keterkaitan antara tahapan kegiatan dan analisis akar penyebab masalah di Fishbone. Apakah semua tahapan kegiatan itu harus mengakomodir semua penyebab masalah yang muncul di Fishbone, Pak, atau bagaimana? Terima kasih. Kau buka punya bahan. Kau sudah kirim sama saya juga kan? Siap belum Pak, tapi baru di-upload di Labjar Pak. Oh. Iya. Sebentar Pak saya kirim. Makanya saya itu siapa tadi itu Fajar, Sri, karena dia kirim-kirim ke saya ada waktu, biar saya ntar di mobil saya bisa baca-baca. Terus saya bilang gunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau sudah siap dengan bahan, apa yang kau tanyakan itu, jadi bahan juga untuk temanmu yang lain.
Ini Iya, tadi Pak. bisa dijawab sama Anu ini, sama Fajar. Fajar, jawab itu Fajar. Jawab dulu. Ya, Pak. Apa pertanyaanmu? Wah. Iya, yang saya tanyakan tadi Pak, apakah semua tahapan kegiatan itu mengakomodir semua akar penyebab masalah yang muncul di Fispon? Silakan Fajar. Kalau yang saya buat, jadi setiap masalah di Fispon itu kita carikan solusinya nanti di gagasan pemecahan. Kalau yang seperti saya buat di gagasan pemecahan itu ujung-ujungnya saya akan menjadikan satu. Jadi satu kegiatan itu mengakomodir tentang masalah-masalah di Fispon itu. Kalau punya saya sih seperti itu pemikiranku, Pak. Ya. Oh ya, terima kasih. Ya, begini Pak, mohon izin sedikit berargumentasi. Karena saat identifikasi akar penyebab masalah itu, kan kita akan temukan penyebabnya itu dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Ya tentunya kalau internal itu bisa kita selesaikan, tapi kalau dari eksternal itu mungkin butuh waktu yang sangat panjang untuk menyelesaikannya. Kemudian Pak, mungkin saja itu terkendala di masalah biaya, karena memang ada beberapa akar penyebab masalah itu membutuhkan biaya yang besar. Terima kasih. Ya. Intinya Anda belajar di sini diajak untuk berpikir kritis. Ya. Berpikir kritis sebagai anak-anak Latsar, harapan bangsa ke depan, bagaimana dengan waktu yang sangat-sangat terbatas ini bisa, andai kata misalnya ini pelatihan 6 bulan, mungkin tidak ada masalah, toh. Tapi ini karena cuma 1 bulan, dan setiap kegiatan itu bersentuhan dengan anggaran, dan anggaran itu juga lebih banyak kan anggaran pribadi, ya. Anggaran pribadi untuk mencoba membuktikan kepada mentor bahwa ide gagasan ini bagus loh. Nanti ke depannya kalau bisa anggarannya sudah terkait ke rutin, ke dinas, dan juga mungkin tidak besar, misalnya seperti itu. Jadi silakan saja berimprovisasi, berkreasi, dengan sekali lagi hanya waktu dengan 1 bulan, Anda bisa memberikan masukan kepada mentor, begini loh, mau merubah kinerja kita, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita, dan penerapan nilai berakhlak yang bagus seperti ini, itu sebetulnya yang diharapkan. Nah, soal misalnya keterkaitan dengan pengaruh internal, eksternal, bisa saja dijadikan bahan diskusi dengan pimpinan. Tentu juga dia katakan, ya kalau cuma 1 bulan, barangkali ini agak sulit ini, terlalu ribet ini, rumit ini masalahnya. Kita simpan saja nanti ini, mungkin dia isu pendamping. Isu pendamping yang bobotnya tidak terlalu tinggi karena terkait dengan bukan isu pendamping, isu yang dilihat dengan waktu 1 bulan tidak mampu dilakukan itu karena mau berhubungan dengan si A, si B, si C secara eksternal misalnya. Nah, tapi kalau ini bisa walaupun ada eksternalnya tapi mampu bisa kita lakukan itu. Ingat selalu modal kamu cuma 1 bulan, cuma 1 bulan, cuma 4 minggu. Tapi jangan pekerjaan yang sebetulnya mampu kamu lakukan 4 minggu, tapi kamu hanya mau mengerjakan pekerjaan 1 minggu. Itu saya tidak suka itu seperti itu. Nah, ya, ciri-ciri ASN pemalas itu. Tidak boleh. Harus produktif, bekerja maksimal. Saya kira demikian. Waktu jualah yang membatasi kita, tapi kalau dengan saya sebagai coach, banyak waktu mau konsul dengan saya terima, biar tengah malam kau kirim bahanmu, saya pasti respon, kecuali kau tidak kirim. Oke? Ya, seperti itu ya, makasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada hal-hal kurang berkenan, saya kembalikan kepada Bu Risna. Pertemuan selanjutnya nanti Bu, kalau bisa kita posisikan di malam. Kalau bisa malam. Ya. Oh iya Pak, nanti Bapak infokan saja di grup atau di japri saja saya Pak, nanti saya buka room. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abu Bakar untuk waktunya hari ini dalam pembimbingan rancangan. Insya Allah kita dalam keadaan sehat dan kita akan ketemu lagi di tanggal 19 hari Kamis. Ya. Oke, tinggal 1 menit kita kembali ke room besar. Stop recordingnya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.